Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Pada video saya kali ini saya akan berbagi pengalaman dan ide bisnis jualan online menjelang bulan puasa dan lebaran di tahun 2021 ini, supaya kita semua bisa mendapatkan uang jajan tambahan dari hasil usaha kita sendiri. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton video saya ini atau baru berkunjung di channel Layar Smart, perkenalkan saya Laia. Saya membahas seputar bisnis jualan online yang telah saya jalanin selama 5 tahun yang lalu sampai saat ini. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan produk yang saya jual apa dan nama toko online saya apa, silahkan cek di video saya sebelumnya. Saya sudah banyak bahas di sana. Sebelum kita masuk pada pembahasan, saya berharap teman-teman semua bisa memahami penjelasan saya dari awal hingga di akhir video nanti. Karena di sini saya akan menjelaskan 5 ide bisnis jualan online yang teman-teman bisa lakukan sehingga teman-teman bisa mendapatkan passive income dari hasil usaha sendiri. Yang pertama yaitu produk hijab dan pakaian. Teman-teman boleh mencoba produk ini karena produk ini sangat laku dan laris ketika bulan puasa dan lebaran. Strateginya yaitu teman-teman harus mencari produk hijab atau pakaian yang kualitasnya bagus dan harganya sangat terjangkau. Suppliernya boleh teman-teman cari di dalam marketplace, apakah itu di Tokopedia, di Shopee, Bukalapak, Lazada, atau marketplace lainnya. Bisa juga teman-teman cari di luar marketplace, apakah itu di toko-toko offline yang ada di pasaran atau di sekitaran teman-teman, terserah. Nah, kemudian riset produk ini mereka menjual di dalam marketplace di harga kisaran berapa. Kemudian foto produknya seperti apa. Kalau boleh cari tahu, teman-teman harus mengetahui keunikan dari produk ini. Apa yang membuat produk ini laris? Apa yang membuat produk ini banyak peminatnya, banyak dibeli oleh orang? Karena ini yang akan menjadi dasar kita ketika kita mempromosikan produk ini di toko online kita. Kemudian kalau boleh tingkat keuntungan jangan terlalu besar-besar dulu di awal. Ya, kecil-kecil dulu nggak apa-apa. Kemudian kita fokus iklankan produk ini. Kalau boleh maksimal 6 produk saja, jangan terlalu banyak. Karena ini penting ya. Ini untuk mendapatkan ulasan dan reputasi toko kita. Karena goals kita atau target kita yaitu di bulan puasa dan lebaran. Ya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Yang kedua yaitu alat-alat kecantikan atau fashion. Nah, teman-teman bisa mencoba produk ini karena produk ini juga laris sekali ketika menuju lebaran. Bahkan di toko online saya sangat laris sekali produk fashion ini, seperti bahkan saya sampai hafal ya produknya apa, yaitu alat kuas make up, lipstick, kemudian alat-alat kecantikan lainnya yang saya jual di toko online saya. Kemudian tidak semua marketplace laku alat-alat kecantikan ini. Yang saya alami, yang saya tahu yaitu hanya di Shopee. Di Shopee kalau alat-alat kecantikan, alat fashion itu banyak peminatnya di sana ketimbang di Tokopedia. Saya tidak tahu apakah toko lain juga sama, tapi yang saya alami, yang saya rasakan selama ini setelah saya berjualan, kalau di Tokopedia itu nggak begitu laris kalau produk fashion. Kalau di Shopee juara satu, di sana laku keras. Dan teman-teman boleh mencoba produk ini ya, supaya teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan. Nah, yang ketiga itu produk souvenir. Nah, di sini target customer kita itu tidak hanya perorangan, tetapi perusahaan-perusahaan yang suka memberikan souvenir kepada karyawannya ataupun perusahaan-perusahaan yang suka mengadakan event ataupun seminar-seminar. Dan ini kita bisa memanfaatkan karena jumlah yang mereka beli itu tidak hanya satu piece, tapi banyak sekali. Ya, ada yang 100 piece, ada yang 200, bahkan 500 piece. Dan ini yang terjadi di toko online saya. Teman-teman boleh cek ya. Di sini saya kasih contoh yaitu buku catatan binder ini. Namanya buku catatan binder retro pirate. Teman-teman kalau tidak percaya, cari di Tokopedia ataupun di Shopee. Kata kuncinya yaitu buku catatan binder pirate atau buku catatan binder retro. Nah, teman-teman cari, kemudian berdasarkan ulasan. Nanti akan muncul toko yang paling banyak terjual itu atas nama toko siapa? Yaitu toko saya. Yaitu All In Store kalau di Tokopedia, kalau di Shopee itu All In Shop atau cari saja Fasim. Nanti akan muncul. Nah,
itu salah satu toko online saya. Jadi ada banyak toko online saya di setiap marketplace. Contoh di Tokopedia itu tidak hanya satu, ada banyak. Jadi hanya satu yang saya kasih perlihatkan kepada teman-teman semua, karena toko online shop itu atau online store itu sebagai dimana saya melakukan uji coba dengan strategi baru yang akan saya terapkan di toko online saya yang lainnya. Jadi saya kasih tahu saja buat teman-teman semua. Dan kenapa bisa laku dan kenapa dengan harga tinggi bisa tetap laku? Dan yang saya lakukan yaitu melakukan packaging ulang. Ini packaging produk ini yang menarik ya, dan toko lain belum tentu mereka membuat packaging. Jadi saya buat packagingnya sendiri, kemudian saya promosikan dan sangat laku sekali di toko lain saya. Bahkan lebih banyak yang ordernya itu tidak melalui Tokopedia atau di Shopee. Memang promosinya di sana, tapi mereka biasanya suka COD atau langsung ke toko lain saya. Jadi ya silakan teman-teman cek saja atau praktekkan saja. Nah, yang keempat yaitu tiket pesawat atau tiket kereta maupun tiket hotel. Ini juga teman-teman bisa manfaatkan dimana di akhir menjelang lebaran ataupun di akhir-akhir tahun biasanya penjualan tiket itu sangat tinggi sekali, dimana orang akan pulang kampung, melakukan mudik ataupun melakukan traveling. Nah, tapi kalau peraturan pemerintah melarang mudik bagaimana? Apakah masih tetap laku? Tetap laku, percayalah sama saya. Karena saya sudah mengalaminya, bahkan kemarin di mana pemerintah melakukan larangan mudik, tapi tetap laku kok. Ada yang bisa pulang. Ya, tidak membawa keluarga, mungkin satu orang, dan ini yang saya lakukan. Dan teman-teman boleh mengawali dengan teman-teman sendiri, teman terdekat, promosikan dulu bahwa kamu menjual tiket pesawat, tiket hotel, ataupun tiket kereta. Ketika nanti mereka membutuhkan, pasti mereka akan menghubungi kamu. Dan kalau tidak percaya juga, keuntungan menjual tiket pesawat itu sangat tinggi sekali. Bahkan yang saya alami yaitu sampai 500.000 per tiketnya kalau saya jual keuntungannya. Jadi ada strateginya lah. Nanti saya akan bahas di video saya yang lain, di mana saya fokuskan pembahasan tiket pesawat. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan untung 500 per tiketnya. Yang kelima yaitu produk untuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan saat lebaran. Nah, teman-teman boleh melakukan ini ya, seperti kalau kita ke Alfa, ke Indomaret, ya, ataupun ke mall-mall ataupun ke supermarket, di mana ada sebuah bingkisan ataupun parcel yang sudah dipaketkan dan biasanya dipanjangkan di depan kasir dan akan ditawarkan ke kita saat berbelanja. Nah, teman-teman boleh memanfaatkan ini juga, menjual seperti ini, di mana melakukan sebuah packaging yang semenarik mungkin, kemudian produknya kalau boleh diutamakan produk yang memang dibutuhkan. Nah, kemudian kasih harga yang agak lebih murah dulu. Ya, yang penting untungnya sedikit nggak masalah, karena nanti sasaran kita di hari hanya. Ya, di sana nanti kita bisa mendapatkan keuntungan lebih besar lagi. Kemudian lakukan iklan. Kalau boleh iklan ini difokuskan saja. Kenapa? Supaya trafficnya meningkat. Kemudian ini penting, ulasan dan nilai toko kita itu meningkat. Karena ini yang akan membuat nanti produk ini semakin laris. Dari ulasan-ulasan sehingga menjadi rekomendasi bagi penjual atau calon pembeli di toko kita nantinya. Dan sekian dulu pembahasan saya kali ini. Semoga ide bisnis jualan online yang saya bahas di sini bisa membantu teman-teman dalam mendapatkan passive income ataupun tambahan uang jajan. Sekian dari saya, terima kasih.